Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Di video terakhir yang setup 7 wonders ada komentar bagus guys berupa pertanyaan. Saya pikir pertanyaan ini akan membantu kita untuk lebih memahami market structure. Komentarnya dari Bang Budi. Bonusnya mana Bang guys? Bang guys mau tanya, kalau market sudah membentuk valid low atau high dan sudah di break tapi hanya sweep, dan sweep ini langsung membentuk valid low atau high. Jadi itu seperti apa ya Bang guys? Nah, waktu saya menjawab komentarnya, saya bingung ya, karena saya bingung untuk mengilustrasikannya. Karena memang di YouTube nggak ada screenshot ya yang bisa dikirim ya di komentarnya ya. Oke, setelah saya baca ulang-ulang guys pertanyaan dari Bang Budi ini, saya catat guys. Nah, saya catat ketemu 3 poin. Nah, ini menarik guys. Ini low atau high, saya ambil low-nya aja ya, biar mudah ya. Kalau market sudah membentuk valid low, ini nomor 1, jadi low valid. Lalu poin nomor 2, dan sudah di break tapi hanya sweep. Nah, ini low valid yang nomor 1 ini tadi ya, di sweep. Nah, ini jadi lower low guys. Ada low yang lebih rendah. Lalu poin yang nomor 3, sweep ini langsung membentuk valid low. Lower low yang nomor 2 ini ya, jadi low valid. Nah, ini pasti seru guys ya, karena saya bayangkan ini nanti kita bisa lebih memahami market structure guys. Nah, tapi di sini saya pikir lagi harus ada 2 perbedaan supaya kita tahu bedanya. Gini aja, langsung ke real chart aja ya. Kita cari dulu study case-nya ya. Low valid di break shadow. Oke, ini ketemu 1. Coba saya cari satu lagi. Low valid di break shadow. Bentar. Coba saya lihat dengan mata batin. Sebentar. Oh, ini ada guys. Oke, kita mulai study case yang pertama. Kita mulai dari atas ya guys ya. Jadi data sebelah kiri jangan dihiraukan dulu ya. Kita mulai dari atas ini. Dia turun ya. Low ini itu valid ya guys ya, karena mengambil pullback terakhir sebagai inducement ya. Ini low valid sudah di body break. Oke, berarti di sini ada bos. Dan ini tadi low valid ya. Nah, karena low valid di break sudah jadi bos, berarti sudah ada high valid. Titik yang tertinggi ini, berarti ini adalah high validnya. Oke, ini market structure terakhir seperti ini ya. Lalu, oh ya, saya copy ke 3 poin tadi ya guys ya, supaya enak ya belajarnya ya. Sebentar ya. Oke, seperti ini ya guys ya. Jadi kita nanti bisa mengurutkan ke 3 poin ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita simulasikan ya. Jadi saya akan mulai dari sini ya, terjadinya bos ini. Sekarang kita cari poin nomor 1, jadi low valid. Nah, kita cari low validnya dulu ya. Low valid ini berarti harus mengambil inducement ya guys ya. Oke, ini belum. Oke, nah ini ya guys ya. Ini sudah jadi low valid. Harga turun ya. Nah, ini berhasil pullback ya. Oke, lebih tinggi. Dia turun lagi, pullback lagi, turun lagi. Naik mengambil pullback yang terakhir. Ini jadi low valid ya. Saya tandai. Kita ketemu poin nomor 1, jadi low valid. Oke. Lalu kita cari poin nomor 2, low valid yang ini di sweep. Oke, berarti ini saya tandai dulu seperti ini, biar kita ada bayangannya ya. Jadi high valid ini jangan sampai di break ya, supaya dia tidak menjadi real chok ya, perubahan arah tren. Nah, itu adalah level real choknya ya guys ya. Oke,
Kemudian low valid ini adalah level BOSS-nya. Jadi jika low valid ini di body break ya, nanti ini akan menjadi BOSS. Nah, ingat standar baku kita harus body break ya, kalau external structure ya. Oke, kita jalankan ya. Nah, kenaikan ini guys, itu kan namanya retracement ya. Coba lihat, ini 1A, 1B. Nah, berhubung di ekstrim ya, hati-hati. 2A bisa segera muncul gitu. Nah, ini turun ya, untuk menembus low valid menjadi BOSS. Tugasnya seperti itu ya, urutannya. Nah, gini guys. Berarti sampai sini ya, supaya lebih enak ya. Nah, oke. Poin nomor 1 ini guys, low valid ini itu di sweep. Nah, sudah ada ya poin nomor 2. Oke. Poin nomor 2 sudah ada. Lalu poin nomor 3, lower low yang poin nomor 2 tadi menjadi low valid. Nah, kalau kita mengacu pada syarat low valid ini harus mengambil inducement ya. Sebentar. Nah, ini inducement ya. Berarti ini kalau mau menjadi poin 3 jadi low valid. Nah, low valid dia mengambil pullback terakhir. Nah, ini ya inducementnya ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, saya pikir ini adalah yang dimaksud oleh Bang Budi tadi ya. Semoga benar ya Bang ya. Nanti kalau Abang nonton, tolong di komentar lagi ya, apakah menjawab pertanyaan Abang. Lanjut ya. Jadi level ini harus diambil. Oke, ini sudah diambil ya. Coba. Nah, sudah ya guys ya. Sudah diambil. Berarti poin nomor 3 sudah ada. Kita jalankan dulu. Nah, ini ya guys ya. Ini sudah di body break ya. Kalau ini menjadi low valid, coba saya ini ya. Saya gambarkan dulu market structure-nya ya. Jadi apakah ini low valid, ini juga low valid. Nah, awalnya kita mendapatkan market structure di sini. High, low, ya. Nah, ini BOSS. Nah, kalau ini menjadi low valid, berarti nanti gambarnya seperti ini. High, low. Nah, apakah market structure-nya seperti ini? Ini BOSS, terus ini BOSS. Nah, kalau ini yang ditanyakan Bang Budi, maka jawaban saya salah Bang. Bukan seperti ini market structure-nya. Ya, jadi ini bukan. Market structure-nya yang betul itu dari sini low valid, ketemu high valid, ketemu low valid, ketemu high valid. Nah, seperti ini. Jadi ini bukan low valid, walaupun dia mengambil pullback terakhir. Kenapa? Karena ini ya guys ya, penurunan ini itu adalah proses membentuk BOSS. Proses membuat BOSS. Jadi urutannya ya guys ya, ingat selalu keyword kita urutan pembentukan market structure. Low valid terjadi, kita mencari entry point untuk mencari potensi high validnya untuk lanjut follow trend gitu. Jadi urutannya low valid, cari potensi high validnya. Nah, nanti high yang berhasil ngebreak low valid itu adalah high validnya. Nah, di sini high tertingginya ini. Nah, berarti ini bukan low valid. Nah, seperti ini. Karena ini ya, turun ini itu adalah proses membuat BOSS dari titik tertinggi ini. Jadi itu ya jawabannya ya. Bukan ada dua low validnya, ini sama ini enggak. Ya cukup ini aja, karena ini belum sah menjadi BOSS. Ya, kita mempunyai standar baku harus body break. Nah, kalau seperti ini harus tunggu sampai body break.
shadow ini yang harus selanjutnya untuk di body break gitu guys ya. Jadi bisa dilihat perbedaannya nggak ini. Nah seperti ini. Jadi hanya ada satu low valid ya, karena ini hanya proses membuat boss. High-nya sudah ada ini yang tertinggi di sini ya. Oke, ini study case yang pertama ya. Study case yang kedua ini nanti berbeda. Jadi teman-teman akan tahu perbedaannya. Sekarang study case yang kedua yang ini guys. Oke. Saya berawal dari sini ya guys ya. Dari atas ini ya. Ini saya buat boss terakhirnya dulu di sini. Ini low valid. Oke. Kenapa ini low valid? Karena mengambil ini ya, pullback terakhir ya, sebagai inducement. Dia naik, ambil pullback terakhir, kemudian dia berhasil boss. Awalnya dia sweep ya guys ya. Kemudian dia naik lagi. Nah ini masih proses pembentukan boss. Jadi low validnya tetap di sini. Kemudian ini masih di sweep. Nah ini baru body break. Jadi ini high validnya. Nah seperti ini. Oke, untuk mempermudah kita simulasikan gini aja. Nah, oke, jadi ini ya low valid karena mengambil pullback terdekat ya. Dia mencari entry point, mencari potensi high valid untuk membuat boss ya. Kita jalankan. Nah ini guys, ini dia masih belum sah. Kondisi seperti ini dia belum valid high-nya ya, belum valid. Nah ini masih proses untuk memvalidkan boss. Kita jalankan. Nah, apakah ini sudah valid? Bukan ya, karena yang harus di break itu yang shadow terakhir, shadow terbaru. Tapi tetap low validnya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, yang ini tadi harus di body break, ternyata dia masih sweep. Lalu ini harus body break, masih di sweep. Dan ini baru body break. Jadi candle bearish ini mensahkan boss, mensahkan high valid ini. Gitu guys ya. Oke, sekarang kita mulai ketiga poin tadi ya. Saya copy lagi ya. Oke, sekarang kita mulai case yang kedua ini. Jadi kita mencari poin nomor 1 dulu ya. Kita jalankan dulu ya sampai menjadi low valid lagi. Sebentar, ini masih turun. Oke, ini berhasil pullback ya guys ya. Jadi ini adalah inducement yang harus di break supaya jadi low valid. Oke. Sebentar. Ini turun sampai sini, pullback. Dia membuat lower low, lower low. Nah, ini outset bar ya guys ya. Outset bar ini langsung naik ke atas enggak ini? Nah, langsung naik ke atas berarti dirangkum. Berarti sampai sini low-nya. Nah, tinggal tunggu apakah kena ini. Jika kena, maka ini sudah sah menjadi low valid. Oke, kita jalankan. Oke, kena ya guys ya. Jadi ini baru sah menjadi low valid. Nah, poin 1 ketemu ya, jadi low valid. Sekarang poin kedua, low valid ini di sweep. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, nah sebentar. Sampai sini ya guys ya. Nah, ini adalah level bosnya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Di sweep, rules kita, aturan baku kita harus body break. Ini hanya shadow break. Berarti tertingginya kan ini. Ini
belum sah menjadi high valid. Oke, belum sah menjadi high valid. Poin 1 terbentuk, poin 2 terbentuk ya di sweep lower low. Sekarang poin 3, lower low ini jadi low valid. Oke, jika dia naik ini ya ada pullback terakhir ya. Nah, seperti ini. Nanti guys, kalau ini naik gini ya, tapi kemudian turun ya, jadi nggak ada poin nomor 3, itu bos ya, bosnya baru valid. Nah, ini baru menjadi high valid ya. Tapi kalau dia naik ke atas, nah ini, ayo kita jalankan dulu. Nah ini ya, yang kita anggap sebagai poin ketiga ya, menjadi low valid ya, karena mengambil pullback terdekat. Nah ini market structure-nya bagaimana? Apakah ini low valid? Ini juga low valid. Nah, kita lanjutkan lagi dulu. Nah, ini guys. Dia break ya di sini. Dia body break. Nah, ini gimana guys? Low validnya apakah ini low valid? Ini low valid? Atau ini bukan low valid, low validnya tetap ini, tapi disangkanya di sini jadi low valid, high valid, kemudian turun bos. Apakah seperti itu? Coba nomor 1 atau nomor 2? Teman-teman jawab ya. Jawabannya bukan keduanya guys. Jadi low validnya ini guys ya. Sebentar. Low validnya ini itu berpindah di sini guys. Ya, ini namanya market structure extend ya. Market structure-nya meluas gitu loh. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena calon high validnya ini ikutan ke break. Selama dia nggak ini ya. Nah, ini batas real chok-nya. Nah, ini masih aman ini, batas high-nya ini. Ya. Level penting real chok-nya itu. Jadi nggak mungkin high-nya di sini. High valid-nya di sini. Disinilah mengapa standar baku itu penting guys. Standar baku kita, level bos dan level real chok harus di body break. Kalau nggak ada standar baku itu, maka kita menganggapnya ini bos. Ya, berarti ini low, high, low. Karena sudah bos. Nah, kemudian high ini di break. Nah, ini chok. Real chok berarti biasnya buy. Nah, ketika ini pullback, anggaplah di sini ada engulfing, kita buy. Nah, di sini kita tertipu arah harga, guys, gitu. Karena ternyata bukan ini standar bakunya. Standar bakunya harus body break. Walaupun ini naik, tetap kita akan cari sell. Oh, berarti ini market structure-nya extend gitu loh. Jadi low validnya yang pertama di sini berpindah di sini, gitu. Nah, ini sudah memenuhi syarat baku mengambil inducement ini. Ini low valid. Gitu guys. Jadi gini ya, saya gambarkan strukturnya ya. Awalnya itu tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini naik, ini di break. Berarti kan ini artinya real chok ya, gitu loh. Ini artinya change of character. Gitu. Kemudian ini kena cok lagi. Wong ini sudah low valid kok, dan high validnya ini di break kok. Berarti biasnya ke atas. Nah, ini kita kena tipu lagi gitu. Awalnya tadi kita seperti ini, akan tetapi dengan standar baku yang kita miliki, jadinya seperti ini. Dari high ini langsung extend ke sini low validnya. Ya. Yang tadi ini extend, market structure extend. Jadi meluas ya gitu loh. Ini ke sini, ini bos. Nah, gitu guys. Ya. Jadi ini ya. Nah, kalau market structure seperti ini, nah ini kan sudah break. Nah, kita tertipu di sini. Makanya standar baku kita itu sangat penting guys. Untuk level bos dan real chok harus body break gitu.
ya. Jadi ini jawabannya market structure-nya meluas, extend. Oke, saya harap mudah dipahami ya guys ya. Oh iya, ini saya pakaikan dua window ya supaya kita tahu perbedaan case 1 dan case 2. Tunggu sebentar ya guys ya, saya cari dulu ya. Ini case yang pertama tadi ya guys ya. Lalu ini study case yang kedua. Nah ini guys, perbedaan study case 1 sama study case 2. Sebentar, ini high validnya ya. Nah, oke, coba ya. Poin nomor 1. Jadi low valid. Study case 1, study case 2. Tadi di sini ya. Sebentar. Nah, di sini ya. Oke. Lalu poin nomor 2, low valid di sweep. Study case 1, ini study case 2. Ya. Poin nomor 3, sweep ini menjadi low valid. Kelihatan sama menjadi low valid ya. Tapi perbedaannya ini tidak menjadi low valid yang di study case 1. Kenapa? Karena tidak menembus calon high valid ini. Sedangkan di case 2, calon high valid ini yang harusnya menjadi bos itu ditembus. Ada high yang lebih tinggi. Jadi ini calon high valid baru gitu loh. Ini market structure-nya extend, meluas. Jadi kita nggak akan tertipu lagi ini break, kemudian high ini di break, biasnya buy, kita nggak akan tertipu lagi seperti itu. Saya harap teman-teman mengerti ya perbedaan kedua case ini ya. Market structure ini memang detail guys ya. Kita mempelajari lebih detail supaya apa? Supaya kita mendapatkan standar baku yang jelas sehingga arah harganya itu lebih baik guys ya. Ini contoh sederhananya di sini guys ya. Ini belum sah menjadi bos, makanya kita nggak boleh tertipu. Nah berhubung calon high validnya ini di break, ada high yang lebih tinggi, nah market structure-nya extend, meluas gitu ya. Pokoknya ini aman, high validnya aman. Dalam tren penurunan ini high validnya aman, itu kita cari sell gitu loh. Tapi kalau high validnya sudah body break, nah baru kita berpikir cari buy gitu loh ya. Nah pokoknya kalau belajar analisa teknikal ini ya guys ya, selalu ingat keywordnya, urutan pembentukan market structure, urutan candle to candlenya. Nah itu guys ya, itu akan membuat kita mengerti cerita market ini bagaimana gitu. Saya berharap ini bisa menjawab pertanyaannya Bang Budi ya. Dan terima kasih Bang Budi atas pertanyaannya. Ini bisa menambah kemampuan teman-teman yang lain untuk menggambar market structure ya. Supaya kita tidak tertipu level-level harganya gitu loh. Kita mendapatkan level-level harga penting yang valid gitu ya. Oke, jika video ini bermanfaat, boleh di-like ya guys ya. Jika tidak bermanfaat, dislike aja. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.